Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video presentasi dari saya, Terake Sinamani, dengan di kelompok 4, yaitu tentang teori kognitivisme menurut J. Brenner. Selamat melihat, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Terake Sinamani dengan NIM 2103216066830 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kognitivisme menurut J. Brenner untuk memenuhi tugas dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian pembelajaran menurut Jerome S. Brenner tadi. Jadi, Brenner ini menyebutkan bahwa belajar itu terjadi lebih ditentukan melalui cara seseorang mengatur pesan atau informasi, bukan ditentukan oleh usia. Kemudian, di teori belajar kognitif menurut J. Brenner ini lebih memprioritaskan proses belajar ketimbang hasil belajarnya. Model belajar kognitif adalah suatu bentuk teori belajar yang seringkali disebut juga sebagai model perceptual. Model belajar kognitif adalah maksudnya mengatakan bahwa tingkah laku seseorang itu ditentukan berdasarkan persepsi serta pemahaman yang jarang terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Brenner ini berpendapat juga bahwa motivasi sebagai kekuatan internal pada proses belajar. Artinya, motivasi itu mempunyai kekuatan tersendiri, karena kalau jika tidak ada motivasi, maka tidak ada sesuatu hal yang bisa membangkitkan gairah atau keinginan untuk belajar dari diri sendiri. Begitu. Kemudian menurut Brenner, ada proses belajar yang dibedakan menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap informasi, kemudian tahap transformasi, dan yang ketiga tahap evaluasi. Apa sih tahap informasi? Tahap ini artinya yaitu tiap pelajaran yang kita peroleh akan berupa beberapa informasi. Ada yang menambah pengetahuan yang telah kita punya, ataupun ada yang sudah kita tahu sebelumnya. Jadi lebih memperdalam apa yang sudah kita tahu. Kemudian yang kedua yaitu tahap transformasi. Jadi pada tahap ini kita itu akan menganalisa beberapa informasi yang kita telah pelajari itu dan mengubahnya ke dalam bentuk-bentuk informasi yang lebih abstrak atau konseptual agar dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih luas. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Nah, di tahap ini kita tahu arti kata evaluasi itu menilai, eval gitu kan. Nah, di tahap ini kita bisa menilai sejauh manakah pengetahuan yang kita dapat dari tahap informasi lalu ditransformasikan itu dapat digunakan untuk memahami gejala lain. Nah, teori kognitivisme maksud saya menurut J. Brenner ini mempunyai ciri khas tertentu, yaitu menurut Brenner belajar itu cuma dapat terjadi melewati belajar penemuan. Nah, pengetahuan yang dapat melalui belajar penemuan bertahan lama dan punya efek transfer yang jauh lebih baik. Belajar penemuan meningkatkan penalaran dan juga kemampuan berpikir dengan bebas serta melatih keterampilan berupa keterampilan kognitif yang bertujuan untuk menemukan dan menyelesaikan masalah. Jadi menurut Brenner ini, belajar itu yang berarti yaitu melewati belajar penemuan, menemukan sesuatu atau hal yang baru. Seperti kita tahu bahwa keterampilan kognitif sendiri itu mempunyai tujuan yaitu menemukan dan menyelesaikan masalah. Ciri khas yang pertama yaitu ada 4 tema tentang pendidikan. Apa saja sih 4 temanya itu? Yang pertama, menyuarakan vitalnya arti struktur pengetahuan. Maksudnya vitalnya itu pentingnya arti dari struktur pengetahuan itu sendiri. Kemudian yang kedua, berhubungan tentang siap atau tidaknya dalam belajar. Nah, kita itu harus tahu bagaimana kita siap saat belajar. Karena percuma saja kalau kita belum siap, tetapi kita akan belajar lama sekali, maka pengetahuan yang kita dapat tidak akan sebanyak yang harusnya kita dapat dalam waktu yang lama tersebut. Jadi kita kalau ingin belajar, disiapkan dahulu, entah itu mempelajari materinya sebelumnya atau tidak, persiapkan motivasinya, mentalnya untuk belajar, gitu. Agar saat kita belajar tidak membuang-buang waktu dan pengetahuan atau informasi baru bisa kita dapatkan. Kemudian yang ketiga itu menanamkan nilai intuisi dalam proses pendidikan. Apa sih gunanya intuisi ini? Nah, dengan intuisi ini teknik-teknik intelektual untuk sampai pada formulasi-formulasi tentatif tanpa melalui langkah-langkah analisis itu
dapat mengetahui apakah formulasi ini merupakan kesimpulan yang sahih atau tidak. Jadi mungkin kalau di penulisan ilmiah itu intuisi memang tidak diperbolehkan karena sifatnya tidak pasti. Tapi kalau tentang pendidikan seperti ini, intuisi diperlukan karena dengan intuisi kita tuh tahu ini kira-kira benar atau tidak ya gitu. Kemudian yang keempat yaitu tentang motivasi atau kemauan untuk belajar dengan cara-cara yang telah ada pada guru untuk menggerakkan motivasi itu. Nah, jadi awalnya kita harus mempunyai motivasi sendiri. Kira-kira aku ingin belajar, tujuanku apa ya? Terus target untuk belajar mata pelajaran ini, mata kuliah ini tuh seperti apa? Nah, nanti tenaga pendidik atau biasanya guru itu akan menggairahkan motivasi itu seperti memberi metode pembelajaran yang menyenangkan atau memberi reward saat mendapatkan hasil yang memuaskan, begitu contohnya. Nah, di dalam teori atau proses kognitif tadi, itu ada maksudnya bahasa itu adalah pola dasar simbolik. Jadi anak itu memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang objek tertentu. Jadi yang pertama, cara penyajian yang pertama yaitu enaktif atau melalui aksi atau tindakan. Jadi dengan cara ini tuh seseorang bisa tahu suatu aspek dari kenyataan tanpa harus menggunakan pikiran atau bahkan menggunakan kata-kata. Jadi kayak kita itu tahu sesuatu akibat tindakan. Jadi bukan karena orang omong tapi kita tahu sendiri perbuatannya. Tapi ini bersifat manipulatif. Kemudian yang kedua yaitu aturan penyampaian ikonik. Ini itu dilandaskan dengan atas pikiran internal. Jadi pengetahuan disajikan oleh sekumpulan beberapa gambar yang mewakili suatu konsep. Jadi kalau tadi kan aksi atau perbuatan, kalau ini itu disajikan berupa sekumpulan beberapa gambar di mana gambar itu mewakili konsep-konsep yang akan kita pelajari. Kemudian yang ketiga yaitu pengaturan secara simbolik, yaitu menggunakan kata-kata atau bahasa. Ini paling sering digunakan karena dengan kata-kata itu lebih banyak orang yang mendengarkan gitu, tapi juga minusnya terkadang orang kalau bosan untuk mendengarkan jadinya kan seperti dongeng gitu kan ya. Jadi penggunaan simbolik ini itu dibuktikan oleh kemampuan seseorang lebih memperhatikan proposisi atau pernyataan daripada objek-objek yang memberikan struktur hierarki pada konsep-konsep dan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan alternatif dalam suatu cara kombinatorial. Jadi intinya kalau di simbolik ini itu kita lebih memperhatikan kayak posisi objek-objek gitu. Kalau yang enaktif tadi kan kita melihatnya secara aksi atau perbuatan. Kalau yang ikonik itu kita mempelajari dari sekumpulan gambar. Nah, kalau ini itu mengungkapkannya dengan kata-kata dan bahasa. Jadi kita lebih memperhatikan objek-objek yang diberikan dengan struktur daripada objeknya, kita akan lebih berfokus kepada kata-kata atau bahasanya. Nah, kita akan membahas tentang permasalahan kontekstual. Kita tahu bahwa dalam teori kognitivisme menurut Gibner ini motivasi belajar sangat dibutuhkan, di mana motivasi belajar itu berasal dari diri sendiri atau bersifat atau kita bisa sebut dengan internal, faktor internal. Nah, kita tahu semuanya kalau baru-baru ini kita telah melewati masa pandemi, bahkan sekarang masih masa pandemi meskipun tidak seperti dahulu. Jadi akibat pandemi ini ada 40% pelajar Indonesia kehilangan motivasi belajar. Kita tahu kenapa kok 40% itu pelajar kehilangan motivasi belajar, karena yang pertama kita melakukan pembelajaran itu daring atau dalam jaringan atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, di mana tugasnya itu lebih intens dan setiap mata pelajaran itu kita diharuskan menyelesaikan beberapa tugas dengan deadline yang mepet sekali. Dan di mana kita tidak bisa bertemu teman-teman secara langsung, tidak menerima penjelasan guru secara langsung. Itu akan membuat motivasi belajar kita semakin rendah, karena hal-hal yang menyenangkan itu ketika offline atau luar jaringan itu kan ketika kita bertemu teman, bisa interaksi secara langsung dan mendengarkan penjelasan guru secara langsung juga. Sedangkan di masa pandemi kita tidak boleh bertemu dengan orang banyak, apalagi dalam satu kelas, satu lingkup. Akhirnya menurunlah motivasi belajar, dimana dengan faktornya juga seperti dengan kita melakukan PJJ atau daring, pembelajaran daring itu kita harus memerlukan handphone. Nah, dimana tidak semua siswa, seperti siswa SD itu tidak semuanya mempunyai handphone. Berarti kan mereka harus
minjam kepada orang tuanya. Iya kalau orang tuanya sudah selesai belajar atau nanti ada mempunyai beberapa anak yang harus meminjam handphonenya. Nah, itu kan membuat motivasi semakin turun karena begitu sulitnya untuk belajar karena tidak punya handphone yang cukup untuk pembelajaran. Itu permasalahan kontekstual yang pertama. Kemudian kita akan memasuki permasalahan kontekstual yang kedua. Judulnya adalah dimarahi karena nilai ujian jelek, seorang remaja gantung diri. Apa sih hubungannya sama teori kognitivisme menurut J. Brenner ini? Kita tahu bahwa teori kognitivisme ini itu lebih mementingkan proses daripada hasilnya. Bukan berarti meremehkan hasilnya, tetapi kita harus menghargailah prosesnya. Jadi kalau seumpamanya kita mendapat nilai jelek, itu tidak seharusnya kita menggunjing atau mengolok orang tersebut, tapi kita seharusnya mengapresiasi telah sebagaimana dia sudah berusaha agar mendapatkan nilai yang sebaiknya, tapi belum mendapatkannya. Lalu bagaimana caranya agar nilainya tidak jelek? Maka kita dalam berproses itu harus lebih terstruktur, atau tidak gitu kita bisa tanya kepada guru atau tenaga pendidik kita itu, bagaimana sih Pak kok nilai saya tetap begini? Jadi dalam prosesnya itu ada bimbingan seorang guru agar dapat nilai yang memuaskan. Tapi jika ada nilai ujian jelek seperti ini, janganlah dimarahi anaknya karena mungkin metode pembelajaran dari guru yang kurang sesuai ataupun dia yang lebih lambat menerima pemahaman daripada teman-temannya begitu. Nah, untuk permasalahan tadi sudah ada beberapa kayak seperti pemecahan masalah. Untuk yang pertama itu evaluasi PJJ, ada penurunan nilai hasil belajar siswa, dan ini saran Kemendikbud pada guru. Jadi karena motivasi siswa yang turun, maka guru pun harus bertindak seperti pada yang diumumkan oleh Kemendikbud ini. Jadi guru ada beberapa training atau seperti pelatihan gitu agar bisa membimbing siswa yang motivasinya berkurang, dan gimana sih caranya biar lebih membuat motivasi belajar itu tumbuh, dan metode belajar apa yang sesuai, dan gimana sih pembelajaran yang berhasil itu gitu. Kemudian saran Kemendikbud kepada guru ini juga menanamkan sifat bahwa nilai itu bonusnya. Jangan semuanya dinilai dari nilainya itu. Maksudnya, kita harus memperhargai atas prosesnya sesuai dengan teori kognitivisme tadi, di mana proses itu lebih penting daripada nilai. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi teori kognitivisme menurut J. Brenner. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.